Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Jari Aljabar bersama saya Pak Bahar. Apa kabar Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Jumpa kita kali ini akan membahas satu proses pembelajaran perkalian bilangan dasar 1 sampai dengan 10 yang insya Allah akan disampaikan dengan cara yang lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, mengajar matematika itu harus dengan ilmu. Ilmu mengajar dan ilmu matematika itu sendiri. Sehingga proses belajar mengajar pada anak akan dapat diterima lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan tentunya. Inilah proses pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Ya, untuk itu silakan Anda simak dari awal sampai akhir sehingga Anda dapat ilmunya. Ya, ilmu tentang mengajar dan ilmu tentang matematika. Ya, jadi proses ini bukan saya sampaikan dengan trik tertentu, bukan, tetapi dengan ilmu matematika yang sesuai dengan kaidah matematika. Demikian, terima kasih. Silakan simak dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai saja proses pembelajaran perkalian bilangan dasar 1 sampai dengan 10. Proses perkalian bilangan dasar 1 sampai dengan 10 ini kita akan lakukan dalam 2 tahap pembelajaran. Tahap pertama adalah perkalian bilangan dasar 1 sampai dengan 5. Kemudian tahap kedua adalah perkalian bilangan dasar 6 sampai dengan 10. Nah, 2 tahap ini kita akan bahas ya, insya Allah dengan cara yang lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan, sehingga anak-anak tidak lagi mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran perkalian ini. Tahap pertama kita lakukan dengan 3 cara. Cara pertama adalah perkalian dengan penjumlahan berulang. Jadi konsep dasar perkalian dengan penjumlahan berulang kita lakukan di tahap pertama ini dengan disertai gambar-gambar benda nyata. Ya, contohnya misalnya 3 dikali 5. Jadi dalam soal ya 3 dikali 5 itu kita buat gambarnya. Misalnya ada kotak berisi 5 bola, kemudian kotaknya berjumlah 3. Nah, sama dengan berapa? Nah, tinggal dihitung. Ya, penjumlahan berulangnya 5 tambah 5 tambah 5 yang ada dalam 3 kotak tadi. Tidak akan ada kesulitan bagi anak-anak belajar penjumlahan berulang. Ya, kenapa? Karena penjumlahan berulangnya sudah dilalui dengan baik, ya, bahkan dengan angka-angka yang lebih besar. Contoh kedua misalnya ada 6 buah jeruk, ya, dalam satu keranjang. Nah, keranjangnya ada 4. Maka perkaliannya ya, atau bentuk perkaliannya ditulis dengan 4 kali 6, bukan 6 kali 4. Karena kalau 6 kali 4 itu 6 kotaknya, jeruknya berisi masing-masing 4. Tapi ini jeruknya 6 masing-masing dan ada 4 kotak. Nah, ini pengertian ini dipahamkan pada anak, ya, penjumlahan berulang ini. Nah, sehingga anak-anak paham apa yang dimaksud dengan perkalian. Konsep dasarnya adalah penjumlahan berulang. Setelah itu cara keduanya yaitu dengan cara langsung dengan angka-angka atau bilangan-bilangan itu sendiri. Ya, jadi tanpa disertai dengan gambar. 4 kali 6 maka sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 4 kali, dan kemudian dijumlah ya, 6 tambah 6 ini 61 tambah 6, 1 2 3 4 5 6 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Nah, berarti hasilnya 24. Nah, soal ini terus diberikan kepada anak ya. Misalnya 3 kali 9 ya, atau 9 dikali 3. Nah, dihitung dengan penjumlahan berulang tanpa gambar. Nah, setelah mereka paham apa itu perkalian dengan konsep penjumlahan berulang, kemudian langsung sekarang tahap cara yang ketiga itu langsung ya, mereka diajak untuk berimajinasi dengan angka-angka yang mereka latih sebelumnya. Ya, misalnya 3 kali 9 setelah dihitung sebelumnya dengan menggunakan jari-jarinya hasilnya 27, maka dia harus ingat ya, tanpa ditulis penjumlahan berulangnya, jadi langsung hasilnya 3 kali 9 27. Nah, ini terus latihan soal ini terus disampaikan, diberikan ya, sehingga mereka akhirnya menjadi hafal. Jadi ketika mereka hafal itu sebelumnya sudah paham. Jadi paham baru hafal. Ya, jadi di metode jari aljabar sangat tidak disarankan anak-anak belajar dengan menghafal terlebih dahulu, tapi diberikan pemahaman terlebih dahulu baru mereka menjadi hafal. Tapi kalau hafal nantinya belum tentu mereka paham. Ya, ini di tahap pertama perkalian bilangan 1 sampai dengan 5. Kemudian baru tahap kedua perkalian 6 sampai dengan 10. Nah, perkalian 6 sampai dengan 10 ya itu tidak lagi dengan penjumlahan berulang ya, karena penjumlahan berulangnya sudah dilewati dengan baik ya. Sehingga sekarang langsung menggunakan jari-jari tangan kita ya, 6 sampai dengan 10. Nah, perkalian 6 sampai dengan 10 ini dalam metode jari aljabar tetap mengacu kepada lambang-lambang bilangan jari aljabar yang sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga ini lambang bilangan ini sudah memiliki hak cipta ya, dan bahkan sudah mendapatkan rekor muri dalam penemuannya. Nah, lambang bilangan ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta atau tidak ditemukan kebetulan, tetapi dengan ditemukan dengan konsep-konsep kaidah matematika yang baik dan benar ya. Sehingga lambang-lambang ini pun sekarang ini sejak ditemukannya ya sudah diakui sebagai lambang bilangan yang memiliki hak cipta ya. Berbeda dengan metode-metode jari lain yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada trik-trik ya. Kita bukan trik-trik ini, kita ini mengikuti kaidah matematika yang baik dan benar. Jadi lambang bilangan kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka lambang bilangan inilah yang digunakan untuk perkalian. Contoh soal misalnya 6 kali 6. Dalam metode jari aljabar ya, 6 itu dilambangkan seperti berikut ya, 6 ya. Karena lambang 6 itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian 6 dikali 6 ya, bagaimana cara menghitungnya? Jadi 6 kali 6 ini jari yang dilipat itu sebagai puluhan ya, sehingga ada 2 jari yang dilipat, jari kelingking yang sebelah kanan, jari kelingking yang sebelah kiri. Nah, ini dijumlahkan itu puluhan, berarti 20. Kemudian jari yang berdiri ya, ini 4 dikalikan 16, berarti 6 kali 6 adalah 20 tambah 16. 20 tambah 16 36. Kesulitan nggak anak-anak menjumlahkan 20 tambah 36? Tidak, karena di pembelajaran di jari aljabar itu sudah berlalu, sudah dapat diikuti dengan baik ya, jadi tidak ada kesulitan ya. Kemudian 7 kali 7 jari yang dilipat ya, ini menunjukkan jumlah puluhan ya. Ketika dijumlah
hasilnya 4 berarti 40. Kemudian 3 kali 3 9, 49 ya. Nah, ini bukan kebetulan ya. Jadi ini sesuai dengan kaidah matematika yang baik dan benar ya. Nanti penjabarannya saya jelaskan sedikit di akhir pembelajaran kita. Terus kemudian setelah 7 kali 7, 8 kali 8, 8 dikali 8, 8 dikali 8, lambang bilangan kita itu 8 seperti ini ya, 8 kali 8 ya. Jadi 8 kali 8, jari yang dilipat ya, ini lipat jumlahnya 6 ini dijumlahkan sebagai bilangan puluhan berarti 60, kemudian 2 kali 2 4, 64. 9 kali 9 ya, jari yang dilipatnya 4 dengan 4, 8, 80, 1 kali 1, 1. Nah, bagaimana kalau acak? Sama ya, kaidahnya seperti itu ya. Misalnya 7 dikali 9 ya, ini 7, ini 9 ya. Nah, jari yang dilipat jumlahnya 6, kemudian jari yang berdirinya 1 kali 3, 1 kali 3, 3 berarti 63. Mudah bukan? Mudah ya. Berarti anak-anak tidak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti proses pembelajaran perkalian ya. Hanya saja pertanyaannya seperti ini misalnya, 7 dikali 6, 7 kali 6 berapa? 42 ya kan, ini 30 ya, jumlah jari yang dilipat. Kemudian 3 kali 4, 3 kali 4 anak sudah bisa belum? Sudah, karena perkalian bilangan 1 sampai dengan 5-nya sudah dilalui dengan baik ya, dan menjadi mudah ya. Jadi tidak ada kesulitan untuk melanjutkan di perkalian 6 sampai dengan 10 ya. Di jari aljabar itu ya, proses pembelajarannya bertahap ya, sehingga ketika perkalian bilangan dasar 1 sampai dengan 5 itu tidak ada kesulitan karena proses penjumlahan berulangnya sudah dilalui dengan baik ya. Ketika di bilangan dasar 1 sampai dengan 5 bisa diikuti, maka berikutnya adalah bilangan 6 sampai 10, dan itu juga mudah bisa diikuti dengan baik karena perkalian 1 sampai dengan 5-nya tidak ada masalah sudah ya. Nah, jadi tidak ada alasan anak-anak tidak bisa belajar perkalian ya. Nah, kemudian nanti setelah bilangan dasar 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 20 ya, itu pun sangat mudah ya. Jadi ikutilah ya proses pembelajaran itu dengan baik dan benar, sesuai dengan tahapan-tahapannya dan sesuai dengan logika anak yang kita bangun ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa lambang-lambang bilangan ini ketika dikali ya, ini dijumlah dan kemudian ini dikali, itu bukan kebetulan. Jadi bukan ujuk-ujuk ya, bukan serta-merta ya, sehingga ini dijadikan trik, bukan ya. Ini bukan trik, tapi ini memang matematika ya, yang prosesnya adalah sesuai dengan kaidah matematika yang baik dan benar ya. Misalnya saya kasih contoh satu soal saja. Misalnya 8 kali 7. Nah, 8 itu seperti ini, 7 seperti ini. 8 kali 7 ya. Nah, kenapa yang dilipat ini dijumlahkan dan kenapa ini dikali ya. Nah, kenapanya ini di metode jari lain itu tidak ada dasar ya. Jadi karena dia cuma trik ya. Nah, kalau di kita ada dasarnya ya. Dasar dengan kaidah matematika yang baik dan benar itu ya. Perhatikan ini 10 kali 10. Ini 10 kita begini, 10 kali 10 seperti ini. 10 kali 10 100 ya. Kalau 8 kali 7 berarti ini yang jari kanan kita ini 8 ya. Berarti 10 dikurang 2, 1, 2. Nah, ini 8. Yang ini 10 dikurang 3 ya, karena kan kita mau dikalikan dengan bilangan 7.
Jadi 10 dikurang 3, 1, 2, 3 ya. 7. Nah ini 8 kali 7 berarti yang 8-nya itu 10 dikurang 2, yang 7-nya 10 dikurang 3. Oke. Nah kemudian dikalikan ya, 10 dikurang 2 dengan 10 dikurang 7 ya, dikalikan, hasilnya itu dalam kaidah matematikanya nanti ya 100 dikurang 20 karena 2 kali 10 dikurang 3 kali 10 30. Nah, karena ini kan dikurang 10 dikurang 2 kali 10 20, yang ini 10 kali 3 ya, yang ini 10 dikurang 3 1 2 3 dikali 10 jadi dikurang 30 ya. Nah seperti itu ya, sehingga hasilnya 100 dikurang 20 dikurang 30 jadi 50. Nah, ini 50 nih, ini sisanya nih, sisa yang dikurang tadi 50. Kemudian kurang 2 dikali kurang 3 hasilnya plus 6 ya, jadi 50 plus 6 56. Begitu ya kaidah matematikanya di dalam lambang bilangan jari aljabar. Nah, jadi bukan serta-merta atau ujuk-ujuk atau trik yang dilakukan oleh metode-metode jari lain, berbeda ya. Kita belajar sesuai dengan kaidah matematika yang baik dan benar gitu ya. Nah mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi belajar dengan jari aljabar itu dengan ilmu sesuai kaidah matematika yang benar. Jadi bukan sekedar jari ya. Kalau cuma sekedar jari untuk menghitung ya pakai saja kalkulator ya, pencet sana pencet sini hasil keluar hasilnya ya. Kita berbeda ya. Jadi ada tahapan ilmu yang kita lalui sesuai dengan kaidahnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kita akan ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang ya, bagaimana cara membagi dengan mudah, semudah membalikan telapak tangan ya, tanpa alat ya, bagaimana menarik akar dengan cara yang lebih mudah ya, dengan menggunakan jari-jari ya. Nah ini semuanya dengan ilmu ya, dengan ilmu matematika yang kaidahnya secara baik dan benar. Itu saja, jangan lupa berikan tanda like dan share, berbagi ya kepada siapapun ya, karena ini mungkin bermanfaat buat kita semuanya dan buat anak-anak ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan ditekan tanda loncengnya. Yang sudah ya tinggal share saja, berbagi dengan yang lain. Terima kasih. Saya ulangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.